rencana pendirian TPST Posko Hijau Lestari ketiga berlokasi di Cikoneng dengan luasan sementara antara 4.000-5.000 meter persegi, didesain untuk melakukan pengolahan sampah dengan kapasitas sementara diperkirakan 50 ton sehari, akan diolah menjadi produk-produk dalam konteks sirkular ekonomi sehingga menghasilkan produk-produk baru yang bernilai ekonomi bagus. Pertama dari 50 ton itu desain pokoknya adalah akan ada pre-treatment. Pre-treatment itu menggunakan peralatan yang diotomatisasi sehingga dari konveyor masuk ke mesin MPPS namanya, mesin pemilah pembubur. Itu tidak perlu tangan manusia, otomatis akan terpilah anorganik ke sebelah kiri, organiknya ke sebelah kanan. Plastik dan lain-lain ke sebelah kiri yang densitas rendah, sedangkan organiknya ke kanan. Jadi tidak lagi dibayangkan ada puluhan orang mengambilin sampah ya. Otomatisasi kita akan memilah secara otomatis seperti itu. Lalu otomatis juga yang bagian kanan yang organik itu akan masuk ke mesin dewatering separator, mesin pemeras, sehingga akan keluar otomatis menjadi dua bagian, cair dan padat. Yang cairnya secara otomatis oleh elevasi atau kontur masuk ke digester biogas. Kemudian yang padatnya itu otomatis akan melalui conveyor screw dan diberi heater sehingga mengurangi kadar air untuk masuk ke biochar atau pirulisis, sehingga akan menjadi arang bio. Dalam waktu 5 jam pengolahan sampah ini selesai. Bagian cairnya itu masuk ke digester tadi, akan keluar nantinya adalah biogas, energi, dan kompos nano setelah dinanofikasi. Nah, seperti itulah otomatisasi di pre-treatment. Sedangkan yang anorganik kemudian dimasukkan ke dalam mesin pirulisis sehingga akan menjadi satu arang yang berkalori tinggi, bisa di atas 5.000 kilokalori per kilogram, yang dilanjutkan nanti dengan briketisasi. Mungkin itu ya Pak, yang menjadi gambaran besarnya. Walaupun ini pun masih ada sub dari pengolahan ini. Misalnya kita punya kapasitas mesin yang berikutnya adalah mesin pengubah kaleng-kaleng, limbah kaleng menjadi blok plat aluminium atau batang aluminium. Pak Didi, silakan Pak Didi. Sonson dan bapak-bapak yang lain, mohon izin dulu Pak. Ini saya jelaskan dulu proses yang bisa melebur dengan yang dari TPS Posko Hijau Lestari ya. Ini dari Nawasena. Kemarin kita rapat dengan tim dari Nawasena. Jadi dari mapping ini itu nanti dapat dilihat nanti apa saja kan. Peralatan mesin apa saja yang nanti Pak Indra Nawasena ini akan diturunkan ke Cikoneng gitu kan. Turun ke Cikoneng. Nah ini mungkin sama yang dari konsep dari Pak Sonson gitu kan. Ada organik itu 70, itu 30 ya, salah. 30. Ya 30 ya. Ya, kanan. Nah, ini kan dari bawah itu kan dari jadi setelah ada mesin separator itu gibrig gitu kan. Jadi ada organik itu jadi bubur, lalu Bapak tadi udah jelaskan biodigester dan lain-lain proses biochar, biometan, listrik, biochar gitu kan. Nah, di sini yang anorganiknya 30% ini itu pengolahannya. Ya kan, nanti ada proses caca. Itu kan, proses caca ini nanti lalu dipadatkan jadi briket pelet yang sampah ini, yang kemarin ini dari sampah. Itu jadi briket sampah dan ini contohnya pelet ya, sampah. kalau mau ada yang lihat. Yang kotak besar itu, pelet sampah. Nah, lalu dari proses pirolisis tadi, itu kan nanti bisa
ada jadi BBM atau apa nanti itu Pak Indra itu. Bahkan nanti ban juga nanti ban bisa jadi Oke. 80% arang itu solar atau kualitas tinggi ya kan. Lalu ada proses karbonisasi. Nah, yang tadi itu yang videonya itu jadi karbon lalu dipadatkan dari berbagai bentuk ya kan. Nah, itu. Nah, lalu nanti ke bawahnya itu ada produk turunan. Itu saya masukkan destilasi nilam atau apa aja lah nanti, karena dari Profesor Kerry aja sudah ada permintaan. Profesor Kerry ini Dadan ya. ya itu membuat teh dia dari gulanya itu dari stevia, lalu dari teh hitam itu perlu pengeringan di tehnya gitu kan. Nah, lalu ada ke bawah pemulihan material, peleburan aluminium batangan yang seperti ini Pak Maman. Yang ini, yang batangan ini. Nah, itu hasil dari limbah ya, atau? itu lumayan ini harganya. Kilo itu dia per kilo itu 50.000, bahkan di Tangerang itu sampai 60.000. Nah, kalau kita bahannya aja batangan ini, atau nanti ke depannya kita kalau sudah maju ada modal kita bisa bikin matres ya kan, bisa bikin gagang pintu, step motor atau apa. Lalu nanti ke bawahnya itu ada lagi pencucian plastik. Jadi si mesin cuci plastik ini sudah ada di lokasi di Cikoneng, ya kan? Nah, itu kita bisa jasa maklun dulu. Jadi orang nanti bawa karung karbut atau karung boncos, kita cacah, lalu kita cuci dan sudah menjadi segini, sudah terurai. Nah, ini diterima oleh pabrik biji plastik itu sekilonya 6.000. Jasa plastik, jasa cucinya 2.000. Jasa itunya 2.000. Kalau kita dapat sampah karung plastiknya Rp1.000 per kilo, berarti kan 3.000 ada untung 3.000 gitu. Yang mereka yang jasa maklun cuci. Untuk sementara kita jasa maklun, atau kita punya sumber. Kemarin Pak yang dari Sukabumi itu udah kontak, katanya karung butut banyak di sana. Ya tinggal dibawa aja gitu kan. Nah, itu penyucian plastik. Nah, ke depannya Pak Indra juga akan nurunkan nanti kalau sudah jadi itu PLTU nanti dari bahan dari itu sumber yang bakarnya boiler beri pelet sampah Pemanasan yang granul memanaskan boiler. Boiler nanti gerakan turbin. Ya, itu menarik. Ya, si granulnya ini tidak perlu dicetak jadi briket atau pelet, tapi yang curah itu, yang flap itu curah. Nah, itu untuk kebutuhan sendiri, untuk melistriki mesin-mesin yang ada di TPST Cikoneng. Tapi intinya ini saya dari awal sudah langsung Ya. jatuh cinta itu dengan konsep itu. Bukan konsep mesin itu. Karena itu pertama ada asap, ada uap panas. Itu uap panas itu sangat penting untuk menurunkan biaya destilasi nilam. Kan kita ngomongnya nanti ujungnya di tahapan sirkular ekonomi ini pupuk ke petani, lalu petani masyarakat nanam nilam. Nilamnya kan harus dimasak, didestilasi kan. Itu dengan panas itu. Iya, betul dengan. Jadi kita murah gitu kan. Uap Padahal pada saat yang sama si mesin ini menghasilkan listrik kan gitu kan, untuk menggerakkan dinamo dan elektro. Ini satu lagi belum masuk kata Pak Indra, nanti ada jasa untuk pengeringan. Jadi kita buat suatu oven besar dari energi yang ada di sini, yang muncul dari sini. Karena kita punya energi banyak melimpah ya. Betul. Nanti kita nerima jasa pengeringan. Menurut saya sih kita akan lebih menggunakan ke nilam. Nilam itu begini, saya hidup di Garut, mengerti minyak, sereh, akar wangi. Itu orang kaya-kaya petani. Itu vertiver ya, penghijauan. Tapi saya lebih ke nilam, karena nilam itu ternyata material yang tidak tergantikan untuk parfum, untuk kosmetik dan lain-lain itu. Sama dengan nanti Pak Hadian nanti sesinya. Sehingga itu menurut saya nilam itu juga di petaninya hampir relatif kurang risiko. Kalau saya gerakannya nanam tomat gitu, wah hamanya hama kokot. Tapi kalau nilam kan orang nggak berkepentingan, aman untuk masuk.
ada pengolahan, harus masuk ke pengolahan kan. Betul. Kita yang punya pengolahan gitu. Betul. Jadi saya kira program Nilam itu menjadi core komoditi kita. Iya. Dimanapun TPST Posko Hijau ada, Iya. itu Nilam akan hadir. Betul. Karena harga internasionalnya juga bagus. Walaupun hari ini terendah, hanya 700.000 per liter per kilo. Padahal Nilam pernah minyak patchouli oil itu sampai 2 juta per liternya. Nah kalau kita karena kemampuan misalnya bisa stok, tidak usah terburu-buru jual kalau sedang murah, itu kan bisa disimpan di dalam tangki-tangki stainless steel. Iya. Oke. Nah, karena itu sekarang saatnya Pak Hadian menyampaikan ide gagasannya kaitan dengan Sacha Oil. Apa yang bisa dengan cerita ini kira-kira slot masuknya di mana Pak Hadian? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini bisa menyempatkan bertemu dengan Pak Sonson, Pak Maman, Pak Dedi, dan saya pikir ini ide yang sangat brilian ya dalam pemecahan masalah atau solusi yang dihadapi semua daerah di Indonesia, utamanya mungkin kota-kota besar. Dan kalau melihat ini, ini solusi yang sangat bagus, dan kebetulan kami juga mengembangkan Sacha Inci yang sekarang pengembangannya juga ya, alhamdulillah juga semakin membesar, dan terdapat irisan di dalam proses ini, utamanya juga dalam pengolahan limbah. Jadi kami juga sudah melakukan riset untuk cangkang Sacha Inci yang dikombinasikan dengan rami. Ini menghasilkan briket dengan kalori di 6.445. Dan ini akan menjadi kombinasi yang baik karena ya nanti ke depan mungkin industrialisasi juga akan terus membutuhkan energi murah dan ramah lingkungan, yang terjadi circular dari sampah yang terbuang menjadi satu energi yang tadi bahkan mungkin bisa berlimbah, sehingga kita punya competitive advantage dari harga pokok produksinya, sehingga ini akan menjadi satu produk yang akan bisa bersaing. Jadi dan ke depan mungkin hulu hilir dan komersialisasi menjadi penting juga, sehingga nanti mungkin Nilam tidak kita jual dalam bentuk minyak lagi, Wak. Mungkin bisa kita bikin jadi produk-produk akhir, kosmetik, parfum yang bisa kita create sendiri. Itu mimpi masa depan. Ya, itu dan di Sacha Inci kita sudah mulai itu. Jadi nilai minyak itu semakin, dulu kami pernah ekspor ke Malaysia dalam bentuk raw material kacang coklat dan kacang putih. Tapi seperti biasa kalau harganya masih raw material lebih rendah, dan hari ini kami bikin minyak bahan baku kosmetik yang dan bahkan kosmetiknya, sehingga nilai dari setiap mililiternya itu menjadi lebih mahal. Dan ini yang kita create secara bersama-sama marketnya. Jadi kemarin waktu di TPST yang di Langonsari itu, ini berpikir juga kemarin ini udah bikin pupuk kompos nano, yang saya pikir kebutuhan kami juga di Sacha ini berdasarkan hitungan perencanaan ini membutuhkan sekitar 600 hektar, karena budidaya di budidaya. Jadi ini pupuk ini juga atau kompos nanti itu butuh channel market yang bisa kita masuki, dan kami berharap juga memang kami sudah coba kemarin, kami sudah beli juga pupuk nanonya, kompos nanonya yang sudah kami akan kami coba di tanaman Sacha Inci. Tetapi juga tadi ada Nilam, Sacha Inci, dan kami juga mengembangkan nanti ke depan komoditi-komoditi yang memang mempunyai nilai tinggi gitu. Jadi tidak perlu space besar tapi nilai ekonominya tinggi. Kami menggunakan asitaba, dan kemarin ngeliat lidah buaya jumbo. Kemarin kami sudah ketemu dengan beberapa pebisnis kosmetik yang ternyata masih membutuhkan juga lidah buaya, Pak. Tapi dalam bentuk serbuk. Jadi ini kami juga memikirkan itu. Kami sudah beli bibit kemarin, dan nanti mungkin akan coba kami perbanyak untuk riset kami untuk dia menjadi bahan baku kosmetik lagi. Karena kebutuhan untuk kosmetik itu sangat besar. Nah ini yang nanti secara bersama-sama ekosistem ini terus menggabungkan diri kulturasi ya, dari yang Sacha Inci, dari briket sampah ini menjadi satu ekosistem bisnis yang multi efek yang saya lihat, karena nanti ketika hilir ini jalan,
hulu itu pasti bergerak, sehingga kebutuhan kami dari mulai hulu paling dasar adalah petani, dan juga tadi sampah ini yang menjadi output masyarakat tapi juga masih masalah, ini akan menjadi penyelesaian secara bersama-sama dan menciptakan ekonomi, dan mandiri energi itu bukan hal yang mustahil bisa diwujudkan. Tadi misalkan karbon trading ya, karbon kredit untuk dihasilkan dari beberapa tanaman yang memang mungkin alat ukurnya sekarang sudah ada. Kemarin kita ke Kideko itu ngasih tahu bahwa itu sudah ada alat ukur yang hitung karbon kredit, kalau pohon sekian itu mereka sudah ada. Cuman kami belum ketemu. Nggak, kemarin mereka mau ke Bandung tapi ada demo kemarin. Tools atau Ada toolsnya mereka itu, ada cara ngitungnya gitu. Itu dari Singapura kalau mereka itu. Jadi ini akan menjadi potensi besar ketika mungkin kita mampu juga menghitung karbon trading yang dalam 1 hektar nilam atau berapa yang bisa kita, atau melakukan tumpang sari dengan beberapa tanaman, saca inci dengan nilam, atau nanti juga kami butuh juga di landscape pertanian itu dengan rami misalkan, atau itu akan menjadi ekosistem. Ini sedang secara bertahap sedang kami desain, jadi kami memang fokus sekarang untuk pengembangan pabrikasinya, karena dari sisi budidaya, pabrikasi atau manufaktur, dan sampai marketing dan distribusi, ini satu kesatuan yang nanti harus disupport juga dari sisi finance. Ini yang sedang kami kolaborasikan 4 pilar ini, untuk termasuk juga tadi saya lihat ada investasi di TPST yang punya nilai ekonomi sebenarnya bagus gitu, dan itu tidak bisa dipisah-pisah, tapi walaupun tempatnya misah, tapi ini satu kesatuan yang nanti dibikin Grand Master Plan sampai di ujungnya tadi produk akhir yang punya nilai tinggi. Kenapa kami juga mengembangkan dari sisi kosmetik dan utamanya bahan baku, karena 90% bahan baku kosmetik kita masih impor. Jadi yang selalu saya ada khawatir adalah di luar membeli bahan baku ke kita dalam bentuk raw material atau simplicia saja, balik ke Indonesia ternyata dalam bentuk kosmetik atau bahan baku kosmetik yang punya nilai tinggi. Jadi kalau modelnya begitu, kita akan selamanya jadi ya tidak bisa berkembang gitu, artinya terbatasi oleh harga, terbatasi oleh sebaran produk gitu. Tapi kalau kita sudah sampai ke hilir dan bentuk produk-produk turunan yang mudah-mudahan daya dukung akademisi itu yang beberapa yang sangat support utamanya di Fakultas Farmasi di Unpad, ini kami mengembangkan banyak produk, dan sampai kami buat salah satu produk untuk support pendamping kemoterapi cancer. Jadi beberapa kombinasi alam Indonesia kami kombinasikan, saca inci, kurkumin, mangostin, dan brazilin dari kayu secang. Ini sudah kami create dan sudah mendapat license dari BPOM, Mbak. Itu yang sedang kami akan pikirkan untuk produk massal. Jadi hulu hilir sampai produk akhir ini memang akan menjadi Grand Master Plan yang nanti dalam prosesnya setiap langkahnya itu adalah serpihan puzzle yang akan membuat gambar yang indahnya itu. Jadi itu kita bikin gambar indahnya nanti secara bersama, masing-masing memberikan puzzle-puzzle itu untuk menyusun gambar itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi ini luar biasa, menyempatkan waktu juga ini untuk informasi, dan ini ya amazing gitu ininya. Mungkin itu ini Okay. Sebelum ke Pak Maman ya, saya coba mengkerucutkan dulu nih. Kalau tadi kita bicara pengolahan sampah jadi kompos nano, jadi biokar, jadi briket sampah, itu kita sebut primer, produk primer ya. Ketika ini dilanjutkan dengan circular economy, misalnya diserahkan ke petani, nanti keluar tanaman nilam, lalu nilamnya dijadikan minyak nilam, ini sekunder ya. Kalau di saca inci itu, petani ini ada pupuk kompos, ada biokar, ada bibit, kamu tanam, lalu saat panen dibeli bijinya. Oleh Pak Hadian kan 20.000 per kilo ya. Sampai sini dulu, ini produk sekunder dari konteks TPST ya. Maksud saya ingin memotong dulu Pak Hadian. TPST jangan terlalu sampai ke tersier. Ya, yang Pak Hadian bahas itu jadi kosmetik bla bla bla, ini tersier ya. Saya
ingin praktis dulu, berhenti di sekunder. Artinya, kalau petani menyerahkan tanaman nilam, ranting dan daun, diolah di TPST itu, keluarnya adalah produk sekunder minyak nilam patchouli oil. Kalau petani menyerahkan walaupun bukan ke TPST, kecuali kalau TPST-nya kecuali kalau pabrik Pahadian mau pindah ke TPST. Tapi nggak butuh energi ya pemanas. Nanti mungkin akan butuh, itu yang coba kami pikirkan, efisiensi energi nanti. Kalau butuh pakai broiler atau apa yang nanti ada di sana gitu kan, pindahin aja ke TPST gitu kan. Tapi kalau tidak kan Soekarno-Hatta nggak terlalu jauh. Jadi petani diarahkan menjual biji saca incinya ke Soekarno-Hatta gitu kan, dibeli 20.000 per kilo. Lalu jadi minyak dan lain-lainnya itu sekunder. Tersiernya masih belum kita bahas, tidak akan kita bahas dulu saat ini ya. Jadi singkat katanya, kita akan berhenti dulu di secondary product. Jadi dari misalnya kan di daerah Bojong Soang itu banyak sawah, banyak petani ikan. Formulasi pakan ikan, formulasi pakan ayam diserahkan ke petani, lalu kita nerima telur. Karena resiko untuk bagi hasil telur itu sudah kami kalkulasi kecil. Artinya kan nih petani yang punya kandang ayam 1.000 ekor, ini saya serahin pakan tiap hari, nggak bayar telurnya besoknya, blacklist, resikonya rugi sehari kan gitu. Beda dengan kalau udah panjang tahunya masalah gitu kan. Jadi saya menetapkan formulasi pakan dari, kalau ada sampah dari Horeca, hotel restoran mengandung protein tinggi, ditambah dengan saca inci, itu akan menghasilkan telur omega kan. Jadi itu kan kita bukan ngomong kan sudah kan dengan Haji Wario berapa ribu sekarang kan misalnya. Jadi sudah teruji, bahkan sudah ada hasil labnya ya. Ada hasil labnya bahwa dari saca inci di mix dengan formulasi pakan kita itu bisa menghasilkan telur omega yang sekarang dijual per butirnya Rp4.000 telurnya. Karena kandungan omega tinggi ya. Bahkan lebih tinggi dari standar Eropa ya. Ya, di Eropa 300 mg per 100 gram, kita 355 mg per 100 gram. Jadi kita ada hasil lab terpercaya lagi apa? SIG, Pak. SIG ya. Jadi udah bagus lah. Oke, jadi kita berhenti di sekunder. Ya, oke, kita berhenti di sekunder sampai sana. Maka dikaitkan dengan konteks ini, keunggulan kita nanti adalah ketika kita memasak nilam, energinya dari diri sendiri, tidak beli keluar. Padahal untuk memasak 100 kg nilam itu selama ini 10 kubik ya? 10 kubik. Untuk 100 kilo itu, masak nilam itu bisa 12 jam. Terus gitu kan, api 10 meter kubik, kayu bakar. Jadi kalau kita nanti destilatornya 500 kilo gitu, kan kalau menggunakan sekarang masyarakat itu 50 meter kubik, itu digantikan oleh brisam. Kita akan punya efisiensi yang sangat tinggi. Lalu kelebihan kita di TPSN nanti, ketika si tanaman nilam dari petani itu datang, itu kan harus dikeringkan. Kita pakai dryer dengan energi itu. Kemudian harus dicacah. Kita ada mesin pencacah di TPST biasa paranti sampah, pindah pakai nilam. Setelah masak, itu ada masalah lagi yang sekarang ada di industri nilam yang lain itu adalah limbah masak yang hasil rebusan itu kan padatannya. Kita akan buat biokar, karang bio. Cairannya kan direbus, masuk ke digester, keluarnya kompos nano dan biogas. Jadi mengapa saya berpikir nilam tadi? Adalah karena 100% nilam itu yang diambil minyak hanya 4%. Artinya 96% itu limbah. Nah, dalam konteks konsep kita nanti limbah ini akan jadi pendapatan baru. Jadi itulah alasan kenapa nilam. Nah, kaitannya dengan saca inci, bisa nggak Pak Hadian? Seperti konsep nilam, kita ke petani menyampaikan sarana produksi, bukan kompos nano saja. Kita kan punya
Yang kedua arang bio. Arang bio itu petani tidak tahu banyak. Arang bio itu saya kenalkan karena saya kedatangan dari Jerman kapan Cak? 2 bulan yang lalu ya. Pak Rose itu GmbH itu mengingatkan saya Eropa dengan Ukraina itu bisa jadi Ukraina itu lumbung pangan karena tanah hitam. Apa itu tanah hitam? Tanah hitam itu suatu proses dekomposisi organik dan fermentasi organik itu membuat tanah hitam. Tanah Indonesia sekarang berwarna, itu nggak subur, itu sakit. Kata Profesor Tualas itu sakit. Dan ada data di Puslitan itu 72% tanah pertanian kita khususnya sawah sudah kandungan C organiknya di bawah 1,5%. Jadi arang bio ini kita jadikan paket dengan kompos nano kepada petani jadi pemotong barter. Jadi pada saat dia nyerahin komoditi misalnya saca inci bijinya 20.000 ya sekilo, tapi dipotongnya Bapak ngambil kompos nano sama arang bio. Arang bio itu bukan pupuk. Mengapa kami memilih arang bio dan bukan pupuk? Supaya tidak terkena aturan izin edar yang ribet di Indonesia. Ketika petani di tengah-tengah sudah nanam, lalu suka ada keluhan kan, Pak, biaya hidup. Oh, biaya hidup tuh untuk beli beras ya, sama beli telur, sama beli ikan ada. Kan ada kita punya program gitu. Itu maksudnya. Jadi kita ingin menghabiskan hasil TPST itu setiap hari. Kalau para di Pahadian butuh 600 hektar, nilam itu. Kalau satu hari kita desain masak 2 ton kering. 2 ton kering itu kalau dengan paek itu 100 kg ya. Itu butuh 10 kilo bahan bakar ya. Atau 1 ton kering itu butuh dukungan 360 hektar. Jadi mari kita berpikir di next selanjutnya ya adalah desain inti plasma. Bangga Pak menyampaikan pendapat kritik. Saya awam, jadi lebih kepada pertanyaan Pak Dedi. Tadi disampaikan bahwa ada produk jasa panas ya, udah apa namanya pemanasan ya. Itu pengeringan. Nah, yang ingin saya tanya, sudah kandungan daripada udara panasnya itu beracun tidak? Itu satu ya. Terus kedua, andai kata tidak beracun, layak untuk dijadikan pemanas untuk makanan, misalnya selai pisang gitu ya, misal seperti itu, atau pengering kacang-kacangan ya. Jadi, sebentar itu dulu Pak. Enggak, ya. Jadi seandainya kalau kita pakai briket sampah atau pellet sampah itu Pak, tidak pembakaran langsung, tapi kayak heat exchanger gitu kan. Ya. Jadi memang briket atau pellet sampah ini pernah kita uji oleh laboratorium lingkungan yang PDAM, itu baku mutu emisinya di bawah yang sudah ditentukan oleh Kementerian LH gitu. Itu. Dan kita pun di proses pemilahannya itu dari awal itu yang anorganiknya itu supaya jangan lolos yang B3 gitu. Jadi dari awal B3 kita PPC juga nggak boleh. Ya, itu disisihkan dulu. Atau kalau mau kita pakai yang pellet yang full dari biomasa gitu kan. Ya. Dari biomasa. Nanti kalau seperti tadi kan ada limbah ya Pak ya, ada limbah kayak apa itu yang dari hasil selari ya. Organik itu bisa di mix dengan proses pemadatan dengan full 100% dari biomasa gitu kan. Tadi kan ada sodas gitu kan. Itu kalau dijadikan arang, atau yang sodas dijadikan pelet kayu gitu kan. Atau kita juga buat dari pelet sayuran, pelet rumput, itu bisa jadi energi. Dengan bantuan nanti kita ada aditif R4 yang
TPST nanti produksi ya TPST dapat izin lah dari PT Nawasena. Itu yang mungkin rencananya untuk Ada kebutuhan besar ini di masyarakat. ya Jadi untuk memperpanjang umur hasil panen betul. seperti Gabah, petani jahe gitu ya. Jahe jadi pada saat panen itu membutuhkan lahan luas untuk menjemur. Iya betul. Nah, seperti itu. Jadi sejauh mana pengaruh daripada jasa pemanasan seperti itu Iya. Terhadap perubahan nilai daripada komoditi ya. komoditi yang pengambil jasa. Iya. Kan saca inci juga butuh pengeringan pada saat hasil panen. Iya Pak, menurunkan kadar air sampai Dari macam-macam petani kalau lagi musim hujan, tapi standar kami itu maksimal 12%. butuh besar itu. Jadi HE itu tidak berbahaya di Gambung pengolahan teh itu Pak. HE itu heat exchanger. Jadi kalau ini media drying gitu, api itu tidak berhubungan dengan media Iya. ini. Dihalangi Hawa. dulu oleh Iya. besi. Hawa panas. Jadi nanti hanya ada blower, jadi hanya udara panasnya. Jadi si apinya tuh nggak masuk. Iya. Jadi hanya memanaskan pipa gampang ya. Iya. Memanaskan pipa lalu di blowing ke sini. Gitu. Nah panasnya ini ke sini. Jadi Seperti open. ya, Iya. jadi untuk apapun ini aman karena tidak bersentuhan dengan api. Api mah ke cerobong lain, nanti ada cerobong. Keluarnya ke sini. Tidak masuk ke media drying pengeringan. Jadi bisa. Yang sedang saya pikirkan nanti kan urusannya kalau tadi ada statement membuat jasa pengeringan. Kita juga yang namanya hasil panen nilam itu harus dikeringkan di bawah berapa ya, lupa saya 15% kalau salah, untuk bisa dimasak. Iya. Kemudian tadi saca inci juga kan gitu. Jadi memang drying ini harus ada di Iya. dalam TPST. Tinggal masalahnya tadi ide Pak Maman untuk mengeringkan komoditi masyarakat. Lihat ya kemampuan kapasitas gitu Iya. nanti kan kita umumkan kalau ada kelebihan kapasitas misal Iya. baru kita umumkan. Tetap Saya turun sedikit menyentuh yang tadi gini. Saya concern terhadap masalah sampah di perkotaan, ya. Yang banyak sampah yang didatangkan ke kota dari perdesaan, yang sebenarnya sampah sia-sia gitu, sampah pertanian. Nah, jadi ini juga saya diingatkan 35 tahun yang lalu kita bicara kawasan pertanian maju, Pak Sanson, ingat ya Pak San ya. Jadi terjawabnya ini 35 tahun kemudian ya. 35 tahun kemudian. Jadi teknologi pasca panen salah satunya juga adalah mengolah sampah pertanian. Ya. Iya. Salah satunya ya energi. En- Energi yang tadi disampaikan. Jadi agar tidak ada yang terbuang sia-sia gitu. Iya. Ya. Seperti jagung, ya. Sampah pertanian besar. Ya. Padahal ketika diurut nggak ada limbah sama sekali gitu. Ya. Nggak ada ada yang jadi pakan, ada yang jadi dan sebagainya. Nah teknologi ini barangkali yang nanti dibutuhkan oleh koperasi unit desa yang perdesaan itu pasal Merah putih. merah putih. Ya. Jadi itu bukan saja teknologi dibutuhkan untuk di perkotaan, pasar-pasar atau di lingkungan, tapi juga di pedesaan. Nah, jadi kalau tadi sistemnya itu adalah diperlukan sharing masyarakat, saya kira dalam satu desa aja, dalam satu ya, itu sangat dibutuhkan.
Iya. Jadi pengering padi ya pesan, pengering jagung, pengering biji-bijian. Nah, tapi juga yang mungkin butuh terjadi pengering yang langsung jadi makanan, kurma contohnya. Nah, itu kan butuh pengeringan yang kemudian ya pemanasan ya, yang kemudian yang bisa langsung dimakan. Ulah atau bisa punya kurma ke TPST. Jijik. Walaupun tidak apa-apa, Iya, nggak tapi apa-apa. image. Ya artinya kacang Kalau masih komoditi kayak jagung gitu kan mungkin nggak terlalu. kacang tanah. Jangan new end consumer. Produk pertanian kita kan kacang tanah ini besar. Dan pasca panennya juga kacang tanah itu kan kalau kedelai jadi tempe, ini kan jadi oncom ya kacang tanah itu. Nah itu salah satu produk yang bagus di masyarakat. Benar, Pak Maman, bahwa limbah terbawa dari pertanian ke kota itu karena pertanian tidak maju. Harusnya kawasan pertanian maju. Itu saya teringat Kan di Singapura aja, dari Johor itu nggak boleh dong masuk ayam hidup dipotong di Singapura, nggak mungkin. Itu sudah fillet. Kemudian sapi, ya, Iya. sudah fillet. Dari beras tagi, sayur-sayur sudah dikemas dalam kemasan end product seperti di supermarket kita sekarang. Itu sampah itu adalah styrofoam. Nah kalau di Indonesia ada akar, ada bagian di pasar dipotongan lagi, dibersihkan lagi, terus itu berantai. Itu adalah limbah pertanian, limbah pangan, yang sehingga untuk memahami ini bukan jurusan TL, ini jurusan pertanian. Ya, bukan jurusan TL. Untuk memahami ini, Pak. Nah dengan adanya kondisi itu maka TPST kita tadi ada warna-warna pertanian gitu kan. Kenapa ya ada pengolahan jadi biogas, jadi kompos nano yang seharusnya itu dilakukan di pertanian. Di Amerika, di Eropa, di mana-mana itu selesai di kebun. Nah tahun 90 Pak Sonson tuh pernah mengangkat Jawa Barat itu lebih daripada 1 juta hektar tanah itu tidak produktif, gamblung dia. Jadi sama sekali tidak menghasilkan. Nah, saya kira tidak jauh berubah dari tahun 90 ke Tidak jauh berubah. sekarang. Sampai Jadi isu ini masih aktual untuk diangkat. kita mengapa tadi mengembangkan penawaran investasi, Pak? Karena kalau ke bank di pagi-pagi belum menghasilkan, apalagi ya TPST ini susah, gitu kan. Jadi kita sebenarnya ada hal yang lebih besar dari sekedar mendapatkan modal. Ada keinginan saya mengajak partisipasi masyarakat. Kalau misalnya Bapak sebagai nasabah koperasi ya, penyimpan simpanan sukarela, merasa punya dengan TPST itu kan, dan memang mendapatkan keuntungan dari pengolahan itu. Kedua, mengembangkan konsorsium. Jadi kita welcome kalau ada pihak-pihak yang bergabung memberikan share natura maupun in natura gitu kan, dalam bentuk mesin atau apa, atau berupa uang. Nah, saya ingin agak sedikit menyampaikan sesuatu yang jadi masalah kita adalah sebenarnya begini. Di belakang TPST 3 ini saya mendapat penawaran 3 lagi TPST yang sudah berdiri, sudah ada mesinnya, tinggal operating. Baik, kalau dari saya lebih ke yang sudah berjalan di TPST Lamansari ini memang menarik banyak ini apa namanya perhatian dari masyarakat, khususnya kemarin banyak yang berkunjung dari penggiat petani organik misalnya. Mereka memang sangat terbuka dengan adanya TPST karena produk-produk yang kita hasilkan ternyata itu yang mereka butuhkan saat ini. Mereka sempat ada yang memang berhenti menjadi petani organik katanya karena memang komposnya susah dicari, mahal dan yang lain sebagainya. Tapi saya akhirnya kemarin ngobrol-ngobrol bisa secara terbuka, mereka
mengetahui konsep koperasi di sini itu seperti apa, ya kalau mereka mengikuti gitu kan sebagai anggota koperasi atau seperti apa untuk hasil panennya, itu mereka tidak harus bingung harus kemana. Jadi TPST ini tuh selain untuk mengelola limbah, ya tadi diharapkan bisa menerima manfaat dari masyarakat yang ingin menjual produk-produk misalnya yang tadi dari tanaman nilam yang mereka tanam. Jadi kan semuanya merasa ada kepemilikan gitu dalam TPST ini. Harapannya ya di TPST yang lainnya meskipun nanti kapasitasnya lebih besar ya Pak, itu harapannya bisa menarik lebih banyak orang yang akan bekerja sama gitu. Itu dah. Ya, Jadi itu. memang begini Pak, mohon juga mendapat sokongan ya. Saya membuat model Lamongan Sari itu ini sedang transisi dikelola dari PT ke koperasi desa. Jadi yang akan mengelola ini nanti sepenuhnya koperasi desa Merah Putih. Harapan saya dengan adanya model yang harus sukses ya, kemudian bisa ditularkan ke koperasi-koperasi Merah Putih seluruh Indonesia. Karena bahan baku dan masalahnya sama di seluruh Indonesia sama. Ya. Marketnya sama. Nila mau tanam di Papua juga boleh, bisa. Gitu misalnya. Jadi captive kan ininya ya. Iya. Marketnya tersedia di desa. Marketnya captive. Bahan bakunya captive. Iya. market- Iya. Karena daripada sekarang dari Benar. atas Koperasi Merah Putih itu didesain untuk melaksanakan usaha-usaha mandatori. Jualan beras, bulog, LPG ini. Itu teh untungnya berapa? Saya udah melakukan di sini, nguji. Beli dari beras bulog 11.000. Diangkut tuh dari Cipamokolan ke sini 500 kilo gitu. Biayanya sekian, terus harus ada tempat, terus ada ngelayani. Itu nggak akan lebih dari 300 rupiah per kilo. Sedangkan pembelinya sedesa itu, desa sebelahnya juga sama. Ditugaskan untuk menjual itu kan, harus BLUD Pak, tata caranya itu. Jadi saya sekarang sedang membuat publikasi mekanisme pengelolaan sampah kabupaten kota itu adalah wali kota, bupati membentuk di SOTK-nya itu BLUD atau minimal UPT ya, unit pelaksana teknis, sehingga bisa punya kemandirian di dalam mengelola dana retribusi persampahan khususnya dari kawasan komersial dulu. Jadi nggak usah seluruh sampah satu kabupaten. Kawasan komersial itu ada aturan di atasnya, pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, bahwa kawasan komersial, rumah sakit, hotel, restoran, termasuk rumah sakit, mall, kawasan niaga, pabrik, itu wajib mengelola sampahnya sendiri, bahasanya begitu, undang-undangnya itu. Nah, artinya kalau dia tidak melakukannya, ditawarin oleh BLUD ini, Pak. Saya olah di TPST ini, bayar ya 600.000. Ke TPS-nya bayar 350.000. Jadi BLUD punya margin. Dari 600.000 ke 350.000. Kan wajar dia naikin ongkos angkut dan lain-lain ya. Itu kenal baik, udah kesini beberapa kali. Pak, kita ingin ada kabupaten juga seperti Kota Bandung membuat BLUD. Iya. Bapak yang menarik dari mall dari mana, serahkan ke kami 350.000. Selebihnya urusan Bapak. Gitu. Maka kita akan punya keterjaminan setiap hari 50 ton datang. Gitu ya. Menurut saya mekanisme ini kalau diterapkan di seluruh Indonesia akan turut menjawab solusi itu. Konsep kita adalah itu bisnis to bisnis. Bayar 600.000 ya karena memang wajib dia bayar 600.000 dan tidak ada sumbangan APBD Pak. Di konsep kita tidak ada. Jadi menurut saya seharusnya mekanisme ini diterima oleh bupati dan wali kota karena tidak membebani APBD. Tidak membebani. Kita hanya meminta satu mekanisme pengolahan sampah yang dilakukan oleh pengusaha swasta, koperasi, BUMD lah. Silahkan berkonsorsium atau tidak. Ini atau apalagi lebih mulia lagi kalau ini adalah Kopdes Merah Putih. Itu lebih baik lagi. Mengapa sih saya nyebut Kopdes Merah Putih? Karena dia punya anggota koperasi. Kalau hasilnya adalah pupuk ini, kalau ini PT kan nggak jual ke sini, ke petani kan? Karena ini Kopdes,
pupuk dan lain-lain itu bukan menjual, memindahkan saja ke anggota. Mengapa harus Kopdes? Kenapa harus merah putih? Karena merah putih harusnya punya fasilitas kredit murah 6% tanpa agunan, karena agunannya adalah anggaran desa. Kecuali kalau macet, anggaran desa nu disita. Tapi kan anggaran desa mah untuk seluruh warga desa. Kalau ini mah misalnya kepentingannya hanya anggota koperasi. Kalau anggota koperasi adalah seluruh warga desa, nggak masalah, sama aja kan. Hanya pindah pencatatan saja. Jadi itulah saya ingin sekaligus menjelaskan konsep kenapa harus Kopdes merah putih atau koperasi kelurahan merah putih. Kenapa mekanismenya ada BLUD, dan di beberapa daerah sudah ada BLUD persampahan. Ini saya kira permohonan ini akan bisa direspon ya oleh pemerintah.